Nah, sekarang kita akan belajar tentang energi, langsung praktek. Nah, ini makanya di atas ini saya garis bawahi teknologi pikiran dan energi kuantum. Nah, jadi bisa kolaborasi nih antara teknologi pikiran dan energi kuantum. Jadi ternyata energi kuantum bisa dikendalikan oleh pikiran kita. Jadi sangat mudah sekali ya. Nah, ini adalah beberapa training kita ya. Nah, sekarang kita coba apa namanya? Membuat namanya tes sensitivitas dan tes aksesibilitas ya. Tes aksesibilitas. Ya. Nah, tes aksesibilitas ini kita contoh adalah tolong masing-masing menghadapkan apa namanya telapak tangannya ke layar komputer ya. Nah, tapi sebelumnya tolong ada timbangan. Coba timbangan tolong kita tekan dulu kekuatan timbangan kita berapa ya. Nanti masing-masing di kolom chat ditulis sebelum melakukan ini berapa angkanya dan nanti setelah melakukan ini berapa angkanya ya. Oke, udah bisa semua ya. Oke, nah sekarang tolong menghadapi tangannya ke layar ya. Tangannya tolong ke layar. Ya. Sekarang saya akan mengirim energi di sini ya. Saya akan mengirim energi di sini mulai ya tolong maju ya hadap ke layar. Ya, perhatikan gambar yang ada di layar itu saya kirim energi ya. Dalam 3 menit ya. Oke, yang pertama adalah apakah merasakan ada getaran? Ya. Apa yang kita rasakan pada sensasi telapak tangan kita? Dingin. Ya. Jadi masing-masing menerima energi dari saya ya. Nanti setiap orang reaksinya bisa berbeda-beda ya. Ada yang hangat, ada yang seperti getaran listrik, ada yang seperti angin, ya, ada yang seperti berdenyut-denyut. Oke, nah, kalau sudah tolong diukur timbangannya. Nah, tolong jawab di kolom chat jika ada perubahan ya. Apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudahnya? Oke, sebelumnya 14, 10, oke 13 ke 17, bagus ya. Mbak Nani, ada seperti angin ya Bu Mercy ya, 10 ke 13. Oke, ada yang lain? Ya. Nah, kalau kita merasakan sesuatu ya seperti listrik atau berdenyut-denyut atau hangat atau seperti angin, nah itu disebut dengan sensitivitas kita terhadap energi. Ya, aseptibilitas itu adalah bagaimana kita menerima energi. Ya, jadi dari sebelum sama setelahnya ada kenaikan angka pas kita menekan timbangan. Oke, bagus ya. Nah, sekarang kita lanjutkan.
Kita lanjutkan. Ini kalau kasusnya angkanya turun, ya kebetulan di sini naik ya. Jadi kalau turun bisa jadi kita yang hadir di sini force-nya ini besar. Force ini adalah energi negatif. Jadi pas saya kirim itu yang pertama kali terbuang adalah negatifnya dulu, gitu ya. Ini alasan jika ternyata turun, ya. Sebelum timbangan 10, totoku turun ke 7, misalnya seperti ini. Tapi karena di sini contohnya semua naik, nah berarti kita bisa melewati halaman ini ya. Nah, ini sebagian kita pernah belajar apa itu dengan force dengan power ya. Nah, jadi kita evaluasi dulu ya. Nah, kita pernah belajar perbedaan force dengan power. Force itu adalah energi rendah atau energi negatif ya. Malu, bersalah, tidak peduli, sedih ya. Takut, keinginan, marah, bangga. Sedangkan power adalah energi tinggi ya. Berani, ya, cinta, memahami, sampai yang tertinggi adalah pencerahan. Ya. Di kanan ini kita kalau pernah belajar yang paling gambar di kiri adalah kuantum warna ya. Ya, dari merah sampai ungu. Nah, jadi ternyata ungu ini adalah energi yang lebih tinggi. Ya, ada di energi pencerahan. Nah, jadi bersyukur itu karena ada aspek ketuhanan di sana ya. Nah, kemudian dari segi transfer energi atau seberapa jauh energi itu keluar dari tubuh kita. Nah, ternyata Meiji Kuhibinio ya, paling rendah adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Mirip nama pelangi ya. Nah, ternyata energi pencerahan itu paling tinggi dan paling jauh paling kuat. Paling rendah adalah energi merah, ya, energi rendah. Nah, itu paling rendah dan paling melelahkan ya. Nah, jadi untuk bekerja dan sebagainya kekuatan itu adanya di merah, ya, jingga dan oranye. Nah, jadi kalau kita menggunakan lebih tinggi, ya, menggunakan energi damai, energi cinta dan sebagainya itu lebih tinggi. Apalagi kalau kita menggunakan aspek energi ketuhanan ya, bersyukur, bersikir dan sebagainya. Nah, sekarang kita praktek lagi ya. Biasa kita sebelumnya sudah belajar kuantum syukur, sekarang kita bareng-bareng lagi ya, mungkin ada yang baru di sini ya. Kita kemarin sudah belajar berbicara dengan otak kita, dengan mata kita, dan dengan telinga kita. Coba kita langsung berbicara dengan jantung kita ya. Tolong pegang jantung kita di dada kiri. Ya, ya ikuti kata-kata saya. Wahai jantungku, maafkan aku ya, selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku telah berpikiran yang kurang baik, beremosi yang kurang baik, berada dalam lingkungan yang kurang baik, memasukkan makanan dan minuman yang kurang baik, yang semua ini dapat mengganggu kesehatan jantungku ini. Wahai jantungku, terima kasih, saya bersyukur karena engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu, aku menjadi sehat. Ya. Dengan keberadaanmu, engkau memompa darah ke seluruh tubuhku, darah berisi zat makanan, darah berisi oksigen ke seluruh tubuhku sehingga seluruh tubuhku menjadi sehat, kuat, dan segar. Wahai jantungku, terima kasih. Saya bersyukur karena engkau telah berdetak secara sehat sejak aku dalam kandungan dan terus berdetak secara sehat hingga saat ini. Dan dengan izin Tuhan terus berdetak secara sehat hingga akhir hayatku nanti. Wahai jantungku, bantu aku dengan izin Tuhan sembuhkan masalah jantungku ini, sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Oh ya. Sekarang tolong ukur dengan timbangan ya. Ada kenaikan lagi nggak? Kita sudah bersyukur, silahkan. Ya, kalau sudah tolong tulis di kolom chat. Ada yang naik atau ada yang turun. Oke, bagus ya. Mbak Nani naik lagi. Oke, Mbak Rina tidak ada perubahan. Ya, nggak apa-apa. Ada lagi. Ya, Mas Dodo naik ke 20. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah bicara dengan
jantung kita. Nah, sekarang kita ngomong dengan paru-paru kita ya. Pegang kedua telapak tangan kita ke dada kita ya, paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Oke. Wahai paru-paruku, maafkan aku ya, selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku adalah berpikiran yang kurang baik, beremosi yang kurang baik, berada dalam lingkungan yang kurang baik, menghirup udara yang kurang baik, yang semua ini dapat mengganggu kesehatan paru-paruku ini. Wahai paru-paruku, terima kasih, saya bersyukur. Ya, kalau yang muslim ditambah alhamdulillah ya, terima kasih, saya bersyukur alhamdulillah, karena engkau ada bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu, aku bisa menghirup udara segar, udara yang bersih oksigen ke seluruh tubuhku, sehingga seluruh tubuhku selalu sehat, kuat, dan segar. Dan aku bisa menghembuskan CO2, udara kotor, keluar dari tubuhku, sehingga tubuhku tetap sehat. Wahai paru-paruku, terima kasih karena engkau telah menghirup udara segar, telah bekerja sejak aku dilahirkan, dan terus bekerja secara sehat hingga saat ini. Dan dengan izin Tuhan terus bekerja secara sehat hingga akhir hayatku nanti. Wahai paru-paruku, bantu aku dengan izin Tuhan, sembuhkan masalah dan penyakit paru-paruku ini, sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Kita bicara dengan lambung kita ya. Lambung kita ada posisinya di perut atas kiri ya, di bawah jantung ya. Wahai lambungku, maafkan aku ya, selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku adalah berpikiran yang kurang baik. Ya, karena kalau pikiran kurang baik yang terkena pertama kali lambung ya, stres sama depresi ya. Memasukkan makanan dan minuman yang kurang baik. Berada dalam lingkungan kurang baik yang semua ini dapat mengganggu kesehatan lambungku ini. Wahai lambungku, terima kasih, saya bersyukur karena engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu, engkau menghancurkan makanan, engkau membunuh kuman penyakit, yang semua ini dapat berguna untuk pencernaan makanan dan mudah diserap oleh tubuhku. Wahai lambungku, bantu aku dengan izin Tuhan, sembuhkan masalah lambungku ini, sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Oke, di atas lambung, ya, naik sedikit ada pankreas ya. Kita ngomong sama pankreas kita. Di perut kiri atas, wahai pankreasku, maafkan aku ya, selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku adalah berpikiran yang kurang baik, beremosi yang kurang baik, memasukkan makanan dan minuman yang kurang baik, berada dalam lingkungan yang kurang baik, yang semua ini dapat mengganggu kesehatan pankreasku. Wahai pankreasku, terima kasih, saya bersyukur karena engkau bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu, engkau menghasilkan insulin. Insulin yang berguna untuk menetralisir gula darah, sehingga gula darahku selalu normal dan aku sehat berenergi. Wahai pankreasku, bantu aku dengan izin Tuhan, sembuhkan masalah pankreasku, sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Ya. Kita ngomong sama ginjal kita ya, tolong telapak tangan kita ke belakang pinggang bawah ya, ginjal kita ada posisi kiri kanan ya, bawah. Wahai ginjalku, maafkan aku ya, selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku adalah berpikiran yang kurang baik, beremosi yang kurang baik, memasukkan makanan dan minuman yang kurang baik, yang semua ini dapat mengganggu kesehatan ginjalku ini. Wahai ginjalku, terima kasih, saya bersyukur karena engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu, engkau menyaring darah yang berisi racun, dan engkau keluarkan, engkau saring, dan bisa dikeluarkan melalui saluran pengeluaran. Wahai ginjalku, bantu aku dengan izin Tuhan, sembuhkan masalah penyakit ginjalku ini, sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Ya. Sekarang kita masih banyak ya, tolong kita ngomong ke kedua kaki kita ya, sambil kita pegang kedua kaki kita dari paha, dengkul sampai betis, sambil diusap-usap ya. Wahai kedua kakiku, maafkan aku ya, selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku berpikiran yang kurang baik, beremosi yang kurang baik, memasukkan makanan dan minuman yang kurang baik, mengangkat beban yang kurang baik, berjalan dan berlari yang memenuhi batas kekuatan dan kemampuanku.
Wahai kedua kakiku, terima kasih saya bersyukur karena engkau bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu, aku bisa berdiri tegak, berjalan, berlari, dan aku bisa pergi kemanapun yang aku mau. Wahai kedua kakiku, terima kasih dan keberadaanmu aku bisa berdiri dengan tegap, beribadah, dan melakukan pekerjaan apapun. Wahai kedua kakiku, bantu aku dengan izin Tuhan, sembuhkan masalah penyakit kakiku ini, sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Ya, oke. Sekarang kita sudahi karena kita masih ada praktek yang lainnya, kuantum syukur. Tolong di ukur lagi pakai timbangan. Iya banyak. Mama mau laptop aja dulu deh, Kak. Silakan lapor di chat, kolom chat. Oke, bagus ya. Mbak Ami bagus ya. Mbak Nani bagus ya. Mas Dodo naik lagi ke 23. Ya. Nah, artinya apa? Kita kalau pertama adalah energi yang saya kirim. Ya. Nah, hebatnya energi kuantum ini tidak mengenal batas wilayah ya, batas dan tempat. Tapi kalau energi kuantum adalah energi yang kuantum syukur adalah energi yang kita bangkitkan sendiri dari dalam tubuh kita. Ya. Oke, sampai sini silakan saya buka pertanyaan sebelum kita lanjut. Udah jangan dipegang-pegang, kotor sayang. Mas Rari mau tanya? Silakan, ada pertanyaan. Boleh bertanya, Mas Rari? Ya, silakan. Ya, ini kan tadi dari latihan ke latihan gitu ya. Ini kan waktunya kan berdekatan gitu. Iya, iya. Jadi dia mungkin jadi naik, tapi mungkin pada saat kita terima, misalnya ini kalau kita bicara di sini healing, kalau kita terima, terus bagaimana kita menjaga agar energi itu tetap ada di kita gitu, atau tidak turun dan bahkan bisa naik terus gitu. Karena kadang-kadang juga mungkin fluktuatif ya, kita baru terima energi atau baru bersyukur, terus ada gangguan. Iya. Mungkin pertanyaannya jadi bagaimana menjaga gitu ya, memaintain energi yang sudah kita bisa tingkatkan. Ya, oke. Terima kasih ya. Nah, jadi ya, intinya adalah bahwa apa yang kita dari dalam kehidupan kita sehari-hari ini energi kita naik turun, ya. Ada sesuatu hal dari pikiran kita, dari emosi kita, energi kita drop, ya. Ada sesuatu dari pikiran kita, energi kita naik. Cuman masalahnya adalah kebanyakan energi itu adalah negatif, drop. Nah, sedangkan kalau energi positif itu kita diperlukan dengan sengaja. Nah, dengan lebih sering melatih ini, maka diharapkan kita bisa menjaga mood. Ingat ya, bahwa kita melatih lama-lama menjadi kebiasaan baru. Ya, jadi dengan kebiasaan baru nanti lama-lama kita pandai bersyukur. Jadi bersyukur itu sudah menjadi lifestyle kita. Demikian Mbak Ami ya. Nah, jadi kita lebih baik adalah kembali lagi ke sering-seringlah kita membiasakan diri untuk menjadi insan yang pandai bersyukur. Gitu, ada pertanyaan lain? Tetap kembalinya jadi ke repetisi ya, Mas Rari ya, mengulang ya. Dan mengulang ya. Iya, betul. Ya, Oke, nah ada pertanyaan dari Mas Dodo ya. Iya. Kenapa semua organ tubuh dianggap terpenting? Ya, ya memang tidak ada ya, semuanya terpenting ya. Satu saja tidak berjalan ya, maka akan terjadi gangguan ya. Bagaimana jika ada masalah dengan jantung kita? Ya. Bagaimana jika ada masalah dengan
paru-paru kita, ya, ada masalah. Jadi semua itu penting dan ininya. Nah, kenapa disebut dengan engkau adalah paling penting? Nah, saat kita berbicara, kita anggap bahwa dia itulah terpenting untuk saat itu. Jadi demikian Mas Dodo ya. Ada yang lain? Nah, jadi kita anggap semuanya terpenting ya. Semua terpenting. Ya. Semua paling penting. Ya, karena kita selama ini memanfaatkan tubuh kita dan kita dititipkan oleh Tuhan. Oke, ini Galaxy A5 ini siapa ini ya? Ya, tadi di halaman sebelumnya adalah kita pernah bahas bahwa kalau negatif, ya Bang Jago, ya, bisa jadi kalau turun bisa jadi negatif kita besar, ya, negatif kita besar. Kita mundur dulu ya. Nah ini dia. Lihat ya. Nah, misalnya force ya, force itu kan energi negatif ya. Energi negatif itu mempunyai kekuatan ya. Marah-marah tuh kita bisa banting-banting. Ya, bisa memukul, bisa apa ya. Nah, jadi kalau force-nya besar, misalnya power kita masih dikit positifnya. Di jumlah adalah totalnya 10. Ya. Nah, pas saya kirim energi ataupun saat melakukan kuantum syukur itu force-nya itu drop. Ya, waktu saya kirim energi itu drop. Misalnya ilustrasinya menjadi 5. Dan saat bersamaan powernya naik 2. Nah, totalnya 7. Makanya untuk yang beberapa yang negatifnya besar, dia akan turun secara totalnya. Ya, kalau negatif membesar turun lagi tuh 5. Nah, tapi dengan berlatih terus atau dikirim terus, ya lama-lama dia akan naik. Ya, cuman lihat yang di kiri bawah ya, force itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah nol. Selalu aja ada pikiran negatif, ada prasangka negatif, ada emosi negatif. Jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, untuk power, untuk setiap orang, setiap saat punya kapasitas maksimum. Ya, misalnya di sini mungkin kalau maksimumnya di sini ada 18, selama tidak dilatih sampai kapanpun maksimum 18. Ya, sama seseorang yang berlatih ya, gym ya, mengangkat beban lama-lama dia bebannya bisa naik ya. Orang lari maraton lama-lama bisa jauh ya, tapi kalau nggak bisa dilari ya berapa meter sudah ngos-ngosan. Nah, itu semua dilatih ya. Dengan berlatih itu repetisi kapasitas kita akan meningkat ya. Jadi diharapkan dengan kita berlatih kuantum syukur ya, berlatih kuantum syukur, kapasitas energi kita akan meningkat. Nah, nanti coba nanti dilihat ya, dilatih ya. Ya, di sini udah berlatih maksimum 15 terus ya. Terus aja berlatih kuantum syukur setiap hari. Ya, bisa jadi insya Allah bulan depan naik ya. Jadi 18. Ya. 6 bulan kemudian naik ya. Jadi 20 ya. Tapi nanti maksimum tetap adanya gitu ya. Seseorang punya kapasitas maksimum. Dan sebagainya. Oke. Oh, Ibu Nurmaya nih Galaxy A5 ya. Oke, maaf. Ibu Jaksa dari Bandung. Ya, silakan. Yang lain ada pertanyaan lagi? Coach mau tanya. Oke, Bu Mercy. Iya, Coach. Ya. Ini saat kita menerima energi misalkan dari orang lain, contohnya dari coach gitu, gimana sih pengaruh pikiran kita atau kadang pikiran kita udah ada prasangka terhadap orang tersebut. Nah, itu seperti apa pengaruhnya? Terus gimana nih cara ngilangin prasangka itu biar energinya bisa full kita terima? Ya, makasih. Oke, terima kasih Bu Mercy. Pas ada prasangka itu ke cancel itu. Gitu ya. Nah, jadi makanya kalau saat kita mau menerima itu, kita melatih bahwa kita siap menerima, ikhlas. Ya, sama seperti kita menerima ilmu dari guru ya. Ya, kita harus siap untuk menerima, siap untuk belajar dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Jadi itu kayak ngeblok, ngenutup
menutup ini ya, Coach, jalurnya gitu ya, Coach? Menutup jalur ya, menutup jalur. Kan itu disebut dengan acceptance ya. Ya, tapi kalau kita tidak menerima udah diketutup itu. Padahal itu hanya prasangka sedikit, misalkan misalkan orangnya kayak gimana kayak gitu. Terus itu juga berpengaruh ya, Coach? Berpengaruh ya. Bisa ngeblok sama sekali, bisa berkurang. Gitu ya. Misalnya dikirimnya 100 ya, mungkin diterima cuma 20. Gitu, bisa jadi seperti itu. Walaupun bisa jadi terimanya 0. Ya. Nanti ya, makasih, Coach. Ya, sama-sama. Energi ini energi khusus ya. Nah, kalau energi umum itu disebut dengan law of attraction sama law of resonance ya, resonansi. Kita belajar nanti tanggal berapa tuh ya resonansi ya. Nah, jadi resonansi itu di sini siapa yang memilih-milih tuh uang bagus sama uang jelek ya. Uang jelek dikasih orang, dimasukkan ke kotak masjid. Kita sudah membeda-bedakan tuh. Ya, nah makanya nanti Tuhan itu pas ngasih kita ya harusnya kita dapat 100, misalnya kita yang uang jelek itu ada 40% ya, kita dapatnya cuma 60%. Nah, kita sendiri sedang membedakan. Nah, makanya itu tadi pertanyaan yang dari Pak Yonur atau Pak Dodo ya. Nah, semua terpenting ya. 1.200 rupiah itu semua penting ya, dan itu terpenting karena semua debangan dari situ. Fundamental ya, fundamental keuangan. Semua. Kita langkah besar, semua dimulai dari langkah kecil. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nah, sekarang kita akan melakukan tes sensitivitas dan aseptibilitas yang kedua ya. Oke, sekarang tolong masing-masing, semua pulpen udah siap ya? Oke, nah, tolong sekarang diukur lagi pakai timbangan dan ditulis di kolom chat. Ya, atau ditulisnya nanti juga nggak apa-apa ya, disiapkan dulu. Oke, nah sekarang ya. Sekarang saya akan mengirim energi ke pulpen yang ada di gambar ini. Ya, nah, yang lain para peserta di sini bayangkan adalah pulpen itu adalah pulpen yang kita miliki saat ini. Nah, jadi sebenarnya saya mengirim ke pulpen itu energi pulpen yang dipegang Bapak Ibu sekarang. Ya, sekarang tolong pulpennya diletakkan di meja dulu ya. Pulpen sudah di meja, masing-masing sudah mengukur energinya berapa ya. Oke, nah, sekarang saya akan mengirim energi melalui pulpen ini. Ya, saya kirim energi sekitar 10 detik ya. Ya tujuannya itu tinggal pasang diputar-putar. Tujuannya kalau pakai rotator untuk apa lagi? Nah, sekarang energi sudah berpindah ke pulpen masing-masing ya. Sekarang pulpennya tolong dikantongin atau dipegang, boleh dikantongin juga boleh. Hitung sampai 10 detik ya, 1, 2, 3, sampai 10. Kalau sudah tolong diukur pakai timbangan dan lapor di kolom chat sebelum dan sesudahnya.
bagus ya. Bu Mai, oh Bu Mai tetap ya 15 ke 15. Mbak Rina 22 dari berapa? Mbak Nani 16 ke 19. Yang sequence 30 meter. Jangan satu elemen, 2 elemen. Jadi efisiensi dari penggunaan. Oh, Mbak Ami 12 ke 16 ya. Mas Dodo 16 ke 21 ya. Mbak Rina 20 ke 22. Semuanya naik ya. Belum. Ya, Pak Yani naik 2. Baru tidak tanggung-tanggung kalau pakai satu elemen rotator apa ya, tanggung. Minimal tambah satu elemen lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, mudah ya. Oh, Tante Viva tidak ada perubahan, ya nggak apa-apa ya. Apa ya? Oh, mau apa? Sushi. Sabar ya, tunggu ya. Apalagi? So. Ini aja, Cak. Entar. Ini berapa? Oh, mau. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mulai. Nah, ini mirip. Tadi saya udah kirim materinya, jadi udah mulai dipikir-pikir ya. Nah, kita akan mengirim energi positif. Ya, cuman kan kita sebagai manusiawi ya, maunya banyak. Ya, maunya banyak. Tapi untuk efektivitas tolong dipilih maksimum 5. Prioritas aja. Ya, kalau enggak nanti energi itu kan terbagi jadi kecil-kecil energi yang dikirim. Silakan saya beri waktu 1 menit ya untuk mikir-mikir 5 itu apa. Ditulis juga boleh. Ada kesulitan, ada pertanyaan? Nah, nanti niatnya seperti ini ya. Saya niatkan energi positif yang dikirim ini saya manfaatkan untuk meningkatkan imunitas tubuh saya. Ya. Untuk menyembuhkan terhadap penyakit sebutkan ya. Boleh. Dan sebagainya sampai 5 maksimum ya. Jangan lupa ditutup dengan izin Tuhan ya. Izin Allah. Nah, jadi bisa terjadi ini karena izin Tuhan semuanya. Nah, jadi bukan karena ilmunya, bukan karena apanya, bukan karena orangnya, ya. Tapi semua karena diizinkan oleh Tuhan. Jangan begitu, Nak. Ntar nggak muat. Banding terus itu. Ya Allah, kajian kayak gitu. Yang baik dong. Sebentar dulu. Iya, sabar dulu. Udah, nah kita siap untuk mulai ya. Mau dimasak Indomie apa ya? Iya, diam dulu. Iya. Mbak Suci, tolong di-mute Mbak Suci. Oke, kita mulai lagi ya. Nah, sekarang kita akan... Nah, di sini ada 2 jenis bola ya. Ada 2 jenis bola. Ya. Untuk alumni intermediate sama advance, menggunakan bola berwarna ungu.
Apa yang gede aja. Ya, sedangkan untuk alumni untuk yang umum bolanya warnanya hijau ya. Oke. Nah, sekarang caranya udah seperti ini. Ya, jadi untuk alumni intermediate dan advance ya. Bayangkan di depannya itu ada suatu bola besar ya. Besar, lebih besar di tubuh kita dan kita masuk ke dalam bola tersebut. Bola yang berwarna ungu. Nah, sekarang di sini umumnya penerima ya yang belum pernah ikut kelas advance ya atau intermediate. Tolong masuk ke bola warna hijau. Nah, di sini nanti akan ketemu teman-teman yang lain ya. Bersama-sama di sini sebagai penerima energi. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada siap ya? Nah, jadi nanti pengirim ini akan mengirimkan energi positif. Ya, penerima pasrah aja. Ya. Diniatkan bahwa ya saya niatkan untuk menerima energi positif dan saya akan gunakan untuk sebutkan yang tadi 5 tadi ya. 1 boleh, 2, 3, maksimum 5 dengan izin Tuhan. Gitu ya. Nah, di sini siapa aja yang alumni intermediate boleh menggunakan bola 5 ya. Untuk alumni advance boleh menggunakan bola 7 ya. Mbak Ami tolong di mute ya. Oke, kita siap ya, kita mulai ya. Nah, tolong sebelumnya mulai diukur lagi sebelum dan sesudahnya. Kemudian sekarang kita niatkan bagi pengirim ya boleh bola 5 bola 7 ya. Nah, untuk penerima niatkan ya energi positif yang dikirim ini saya gunakan untuk sebutkan dan kemudian dengan izin Tuhan. Nah, nanti saya akan melakukan grounding ya. Nah, jadi penerima nggak usah mikir-mikir dulu ya. Nah, nanti saya akan ngebuang energi negatifnya langsung ke pusat bumi. Nah, itu urusan yang alumni intermediate sama advance ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah niat itu nanti pas proses pengiriman, masing-masing tentu saja responnya berbeda ya. Nah, misalnya saya ada masalah di lutut kanan saya, ya. Di lutut kanan saya nanti dia rasanya mungkin bisa panas, ya, bisa dingin, bisa berdenyut-denyut dan sebagainya. Nah, kalau ingin ke seluruh tubuh rasanya seperti apa? Atau bagian tubuh mana yang merasakan sensasinya? Ya, kalau sudah nanti setelah kita 3-5 ada proses pengiriman energi, nanti kita tutup, habis itu kita mulai mengukur pakai timbangannya sebelum sama sesudahnya. Oke, siap ya? Ya, Mbak Rina mau mengirim atau menerima? Oke, nggak apa-apa ya, menerima aja ya. Ya. Oke. Kalau gitu saya akan kirim ya. Jadi masing-masing siap ya. Oke, boleh mengucapkan bismillah, boleh apa-apanya. Oke, kita mulai ya. Jadi masing-masing masuk ke dalam suatu bola berwarna hijau bersama teman-teman di sini ya. Kita melakukan pengiriman energi positif ya.
Oke, kita udah selesai ya. Nah, silakan keluar dari bolanya. Nah, kemudian mulai ukur timbangan, laporkan, dan ada sensasi apa? Silakan tulis di kolom chat. Oke, Bu Mai 16 ke 19, Mas Dodo 15 ke 19. Oke, Mike suhu badannya seperti ada getaran halus. Ada yang merasa sensasinya di bagian anggota tubuh tertentu? Oke. Mas Dodo bisa diceritakan lewat chat menurunnya bagaimana gitu? Bu Yuni lebih hangat ya, lebih semangat. Pak Yani jari seperti ada tusukan kecil ya. Mbak Dian bahu yang sakit terasa nyut-nyutan. Sekarang bagaimana gitu ya? Telapak Mas Dodo, telapak kaki sakit, menurut sakitnya. Oke. Mbak Ami hangat, bagian kepala terasa lebih berat. Oke. Angka tetap, mungkin udah maksimum di situ ya. Sementara kapasitas per hari ini ada di situ. Mungkin Mbak Rina kaki lebih ringan. Ya, jadi hangat, nyut-nyutan hilang ya Mbak Dian. Di bagian mananya tuh? Tadi merasakan hangat dan nyut-nyutnya Mbak Dian. Bahu kanan, oke. Memang setiap orang itu sensasinya berbeda-beda ya. Oke. Mbak Sakina, badan rasa lebih dingin saya zikir. Mbak Nani hangat di kaki. Ya, Pak Probo bahu sebelah kiri lebih rileks ya. Mbak Hesti lambungnya kayaknya plong. Oh, ada masalah lambung ya. Ada lagi yang lain? Oke. Mbak Tina pusing berkurang. Ya. Bu Mercy pikiran jadi rileks. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sebenarnya yang kita lakukan seperti ini nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi tadi cuma menerima aja. Nah, si pengirim ini mempunyai teknik grounding. Nah, jadi tidak usah khawatir ya Bu Mercy ya. Nah, dengan teknik grounding itu pengirim itu akan mengirim energinya dibuang ke pusat bumi. Ya, sehingga yang terkirim hanyalah energi positif saja yang diterima oleh penerima. Nah, dan saat bersamaan dengan suatu teknik, pengirim membuang energi si penerima ya, kebuang sampai ke pusat bumi. Nah, itu pelajaran nanti ada di kelas grounding, lanjut di intermediate sama advance ya. Nah, jadi kenapa harus intermediate dan advance? Ya, karena minimal intermediate dia sudah melakukan grounding otomatis. Ya. Jadi saat dia mengirim, otomatis dia ngebuang. Ya, seperti itu ya. Nah, tapi sedangkan kalau yang kelas grounding yang besok ya, nah itu masih manual. Ya, kita buang, kita kirim. Nah, pas kita kirim itu kan kita nggak bisa sekaligus ya. Itu ada sedikit
apa namanya terkirim negatif, tapi nggak apa-apa daripada nggak ada tidak mengirim sama sekali. Nah seperti itu, makanya di sini adalah pengirimnya nanti adalah mereka yang sudah pernah ikut kelas intermediate dan advance. Jadi energi yang diterima itu bersih, ya, dan di saat bersamaan si penerima energi force-nya terbuang. Nah, sekarang bagaimana setelah ininya? Nah, sekarang tadi saya niatkan bola hijau itu saya tinggalkan selama 1 bulan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya nanti setelah acara ini, ya kalau memerlukan, silakan masuk ke bola tersebut 3-5 menit, niatkan untuk apa? Jangan lupa Bismillah, izin Tuhan ya, izin Allah. Habis itu keluar. Nah, ini sebenarnya kombinasi antara energi kuantum sama circle of excellence yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kita kemarin belajar circle of excellence ya, ngebuang apa yang di pikiran kita ke lantai. Nah, tapi dengan teknik grounding ini bukan hanya ke lantai, langsung ke pusat bumi. Ya, kenapa ini ramah lingkungan? Karena bisa dilakukan di mana saja. Ya, saat kita membuang napas, kita tidak bisa di dalam ruangan tertutup. Kita harus di ruangan terbuka supaya negatifnya tidak ini, ya, gitu loh. Dan kalau lantai mungkin habis itu kita sapu dan sebagainya. Nah, ini manfaatnya kalau kita menggunakan teknik grounding. Nah, dia ramah lingkungan. Lalu kenapa ke pusat bumi? Karena bumi ini, di dunia ini ya bumi ini memang pendaur ulang terbaik untuk energi positif, energi negatif. Bumilah yang terbaik. Ya, nah jadi ini untuk review ke pelatihan berikutnya ya. Nah, jadi besok ada teknik manajemen terbaik ya, ramah lingkungan grounding besok ya. Kalau ada yang mau tertarik dengan manajemen energi ya seperti sekarang ya, untuk anak-anak kita nanti ada timeline hipnoterapi ya for students ya. Kita belajar seperti yang untuk dewasa kemarin, masa lalu, masa sekarang, masa depan ya. Tapi ini anak-anak paling suka ini. Paling suka ya. Ada beberapa murid-murid saya dia berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan seperti itu ya. Oke, kalau masuk ke bola ungu nggak apa-apa ya. Ke bola ungu karena pengirim. Nah, enaknya adalah nanti besok pas di kelas grounding sama di kelas ini ya. Enaknya kita mengirim energi ya, Bu Mai ya. Enaknya kalau kita ngirim energi, logikanya kan berkurang ya, ini malah naik. Nah, itulah sifat energi kuantum. Ya, seperti orang berdonasi bersedekah ya. Nah, rezekinya malah tambah banyak. Nah, itu begitu juga kalau kita berdonasi energi ya. Jadi boleh ya, bagi pengirim kita masuk di bola ungu, kita ngirim-ngirim orang aja boleh seperti itu. Ya, kita juga pakai 1 bulan. Nah, jadi nanti bisa nanti diulang, nanti kan saya rekamannya misalnya saya tinggal di YouTube boleh di apa namanya diulang lagi, nanti kita masuk ke bola energi atau kita dengan visualisasi aja ya, selama 1 bulan ya, besok kita masuk ke bola hijau dan sebagainya ya. Nah, ini prasyarat grounding ini adalah kalau mau lanjut ke intermediate sama advance ya. Nah, ini hukum resonansi ini penting ya, ya kalau bisa diusahakan ikut ya, karena hukum resonansi ini kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan walaupun kecil. Dan itu terpantul ke alam semesta. Ya, akan menarik apapun yang sesuai dengan diri kita. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kita sudah selesai materi kita. Silakan ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan nih dari chat ya. Sempat hilang konsentrasi, masuk bola ungu sebentar.
Oke. Oke. Ya, nanti bisa diulang ya, Mbak Ami ya. Oke. Master Ari itu kan tadi bolanya di bisa tanya? Ungu sama hijau ya. Bisa silakan. Iya. Nah. Ya, itu tadi kan lingkar bolanya di tinggal sampai 1 bulan. Kita boleh ganti niat. Tadi kan kita pilih 5 niat. Terus kita bisa ganti niat lagi kan, maksudnya setelah pas butuh kita. Tapi kalau ada masalah apa namanya, ada yang urgent atau prioritas, boleh dipakai terus ya. Ya, misalnya dari 5 itu 2 atau 3 kita perlu terapi jangka panjang ya. Nah, itu boleh. Kita yang 2 atau 3 itu. Jadi kita pakai terus niat itu gitu yang ya. Sisanya ini. Tapi kalau semua ringan-ringan boleh gantian terus. Ya, sama-sama. Untuk membuktikan ya sama tadi. Kita nggak punya alat yang lain, yang kita punya yang terdekat adalah kita menggunakan timbangan. Nah, jadi kalau mau apa namanya? Kalau mau beli ion meter itu bisa mulai dari 1,5 juta sampai 6 jutaan. Di S-Hardware ada, di Tokopedia ada. Jadi dekatkan aja ke tubuh kita tuh. Nanti kita lihatnya energi kita naik. Nah, energi negatif itu ditunjukkan peningkatan ion negatif. Ya, jadi ion negatif itu justru energi positif ya, terbalik. Ya. Ya betul Bu Mercy, bola hijau hanya 1 bulan. Kebetulan tadi saya niatkan, saya tinggalkan 1 bulan, silakan untuk dimanfaatkan. Energi masuk bisa diukur ya. Tante Viva bisa diukur. Nah, jadi inilah sementara alat ukur yang ada di rumah kita. Mbak Nani ya, sempat menyebabkan power. Nah, power turun itu bisa ada prasangka, bisa ada kekhawatiran ya. Ada apa-apa itu bisa turun kita. Nah, jadi apapun yang negatif, ingat ya, hati kita tuh naik turun, emosi kita naik turun. Oke, Yani Pak Yani ya. Nah, terserah. Kalau visualisasinya lebih mudah pakai mata tertutup, ya kita tutup mata ya. Nah, kalau lebih mudah mata terbuka ya boleh. Ya, Bu Yuni. Oh ya, positif dan negatif sudah diniatkan Bu Yuni. Ya, jadi kita hanya membuang negatif yang ada di tubuh kita. Nah, jadi kita niatkan. Nah, jadi seperti kita bernapas. Ya, saat kita bernapas biasa saja, energi negatif tidak keluar bersama dengan hembusan napas kita. Tapi kalau kita niatkan, ya, saat kita hembuskan napas, energi negatif, sakit kepala, pusing, ya, semua keluar bersama dengan hembusan napas kita. Nah, begitu juga dengan kita grounding. Ya, Bu Yuni kebetulan udah ikut grounding ya. Nah, kita bisa grounding yang kita niatkan mau kita buangnya apa. Gitu ya. Ya, Ibu Viva, kalau memakai energi ya kita masuk ke bola energi hijau. Karena saat itu saya program disebut dengan Circle of Excellence. Kita sudah belajar bulan lalu ya. Circle of Excellence itu untuk membuang negatif, satu tempat kita untuk ngambil positif. Nah, sekarang positif itu saya taruh energi, silakan diambil. Gitu ya. Oke, Bu Mai, nah, dari Bandung. Bagaimana kita bisa tetap berkonsentrasi? Kadang-kadang konsentrasi itu hilang. Menyebabkan power kita turun. Nah, itu harus dilatih sih masalah konsentrasi. Ya, mungkin bisa jadi kita belum tenang, masih ada pikiran atau lingkungannya masih kurang kondusif. Memang syarat pertama harus konsentrasi dulu sih. Karena kita bermain pikiran. Ya, Bu Mai ya. Nah, gitu. Ibu Mercy. Ya, kalau Bu Mercy, kalau ion meter ini kita lihat cuman resultannya aja. Ya, sorry, hanya energi positifnya aja.
gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kita lagi bersyukur, kita dekatnya sama dada kita, nanti ion itu naik. Ya, energi apa namanya? Ion negatifnya akan naik. Ya, Mbak Sakina silakan mau tanya lewat chat. Mau langsung ya silakan. Mas, ya. Mas Ari, tadi aku mau tanya dua nih ya. Satu mengenai yang uang jelek sama uang bagus itu. Soalnya aku agak punya habit kayak gitu tuh. Ini bukan apa-apa, cuma dompet biar bersih aja. Terus yang kedua, tadi waktu transfer energi, memang terasa badan tuh enak dingin kayak orang habis zikir gitu ya. Nah, pas udah selesai, belakangnya agak berat. Apa harus diteruskan untuk apa namanya terima energi? Beratnya kenapa? Memang saya sering ada masalah dengan kepala sama perut. Jadi tadi waktu yang ceritanya yang lambung saya biar sehat itu langsung kayak orang Jawa apa gelegean gitu ya, keluar angin gitu. Memang sering ada masalah. Ada sendawa ya? Itu pasien. Ada sendawa tadi itu pasien gitu. Mbak Sakina ada ilmu ini. Itu apa masih bisa kita lakukan? Kalau bersendawa ada ilmu Mbak Sakina. Iya. Ada yang diamalkan atau apa gitu. Ya nggak apa-apa ya. Nah, ikutin aja. Oh gitu, saya cuma ngaji Quran biasa. Ya, zikirnya ada yang pakai hitungan kali. Oke, itu di luar ini ya. Jadi nggak apa-apa. Sering aja masuk ke seperti itu. Ya, nanti kita khususkan ngumpulinnya ngebuangnya yang mana gitu loh, Mbak Sakina. Ulangin aja lagi ya. Oh, saya mau mengurangin tengkuk saya ya. Nah, seperti itu. Diulang-ulang seperti itu. Nah, ini pembuktian dari Circle of Excellence bahwa energi ini bisa kita taruh. Ya. Jadi saya menggunakan visualisasi. Nah, hebatnya energi kuantum ini ya, di sini ada yang tahu tentang mekanika kuantum? Ya, sangat sulit ya kalau di Google ya, di YouTube ya. Nah, jadi intinya dia adalah energi pintar. Ya, dia bisa menembus ruang dan waktu ya. Jadi jarak itu seperti tidak berjarak. Mirip di sini Zoom ada yang dari kota Makassar ya, ada yang di luar kota, ada yang dari Amerika. Nah, kita sepertinya tidak berjarak aja. Nah, energi kuantum seperti itu. Nah, begitu juga kalau kita taruh energi, kita pakai dengan pikiran aja. Ya, nah itu gunanya NLP, kolaborasi antara pikiran dengan energi kuantum. Jadi kita belajar ini nih tiba-tiba bisa ya. Ya. Kita dengan kuantum syukur tiba-tiba energi kita naik. Nah, itu cuma permainan pikiran dan membangkitkan energi, ya. Nah, saya mengirim energi ke pulpen ya. Yang lain tinggal ini seakan-akan pulpen saya dikantongin naik. Nah, gitu ya. Nah, energi kuantum itu mirip dengan teknologi digital. Ya, ya. Kalau digital itu di-copy sebanyak mungkin, bebas, tidak mengurangi mutu asalnya. Ya, beda sama kaset dulu kita copy, makin lama makin ngageol, makin rusak. Ya, uang kita kalau bukan untuk sedekah habis, tapi kalau kita sedekah berdonasi seperti tadi ya, makin naik. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya adalah seeing is believing. Coba aja. Jadi sebenarnya saya berusaha yang kualitatif jadi kuantitatif kan. Nah, jadi saya berusaha aja ya. Nah, jadi tadi apa ya? Saya pikir membedakan nyampe atau enggak. Oke, nah, saya pakai aja alat timbangan yang ada di rumah kita. Ya, begitu naik, oh bisa. Nah, ya. Terus begitu ada sensasi, ada kesembuhan, oh bisa. Ya, nanti tolong dibuktikan aja. Ya, kalau kita perlukan kita masuk ke bola itu, Bismillah dulu ya. Setelah itu dengan izin Tuhan, apa-apa terus kita keluar. Nah, seperti itu. Oke. Nah, Bu Mai, kita nggak bisa memasukkan orang ya. Nah, kecuali nanti kalau udah tingkat advance kita bisa masukin. Tapi daripada masukin kita kirimnya langsung kan. Atau kita grounding dia jarak jauh. Nah, kan advance sudah punya kemampuan seperti itu. Jadi kalau ada orang berkelahi di
di pinggir jalan kita dropin aja emosi dia kan. Berdua yang lagi berkelahi itu bisa, itu kalau kelas advance bisa seperti itu.